Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Hari ini kita telah memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Waktu yang sangat penting, sangat mulia, sangat agung, sangat istimewa. Inilah hari Arafah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Tetapi bukankah masih banyak ritual haji lain selain wukuf di Arafah? Warga Najd datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyuruh salah seorang dari mereka untuk berteriak dan bertanya kepada beliau tentang haji. Untuk menjawabnya, Nabi juga menyuruh seorang penyeru untuk mengatakan, Haji adalah hari Arafah. Barang siapa datang pada malam Muzdalifah, yakni malam hari raya Idul Adha, sebelum terbit fajar subuh, maka telah mendapatkan haji. Hari-hari Mina adalah 3 hari. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jika haji adalah Arafah, seakan-akan haji hanyalah wukuf di Arafah, padahal masih ada rukun haji lain. Mengapa demikian? Menjelaskan maksud sabda Nabi, haji adalah Arafah, Syekh Is bin Abdus Salam menjelaskan, maksudnya haji hanya diperoleh dengan wukuf di Arafah. Artinya, barang siapa masih sempat wukuf di Arafah pada malam Muzdalifah sebelum terbit fajar subuh, maka telah mendapatkan haji dan tidak kehilangan hajinya. Oleh karena itu, dia harus menyempurnakan ibadah hajinya setelah itu. Hadis haji adalah Arafah menunjukkan bahwa barang siapa tidak sempat wukuf di Arafah sebelum fajar subuh pada hari raya kurban, maka hajinya tidak sah. Bila seorang jamaah haji tidak sempat wukuf di Arafah, maka dia harus mengubah niat hajinya menjadi umrah, lalu tahallul. Maka dia pun harus menggantikan hajinya pada musim haji mendatang. Dengan demikian, wukuf di Padang Arafah merupakan ritual terpenting yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji sebagai puncak dari ritual ibadah haji. Sebab tidak sah ibadah haji apabila rukun haji ini tidak dilakukan. Wukuf di Padang Arafah tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak ada tebusan seperti menyembelih hewan atau yang disebut dengan dam. Maka dalam kondisi apapun wukuf di Arafah harus dilakukan, termasuk jika sakit. Bahkan sakit keras pun harus dibawa dengan ambulan ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Bahkan apabila ia meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan wukuf di Padang Arafah ini, maka hajinya belum sah. Dan ia harus dibadal hajikan atau diwakilkan hajinya pada orang lain. Nabi dengan tegas telah menyebut bahwa haji adalah Arafah karena semua orang Arab saat itu mengetahui tentang praktek haji orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Mereka tidak mau berwukuf di Arafah, tapi cukup di Muzdalifah. Mereka itulah kelompok yang disebut Humus, kelompok Quraisy jahiliyah yang telah menyelewengkan syariat haji yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal inilah yang diceritakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada kita. Kaum Quraisy itu tidak mau berwukuf di Arafah karena menganggap diri mereka penduduk haram, sehingga tak perlu bertolak dari tempat orang banyak bertolak, yaitu Arafah. Maka dari itu Jubair bin Mut'im sebelum memeluk Islam begitu heran melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wukuf di Arafah, padahal beliau berasal dari suku Quraisy yang termasuk golongan Humus. Saat itu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu kehilangan unta, lalu mencarinya pada hari Arafah. Begitu sampai di Padang Arafah, dia heran melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wukuf di Arafah bersama orang banyak. Dia pun berkata, dia kan salah seorang dari kelompok Humus. Ada urusan apa dia berada di sini? Setelah masuk Islam, Jubair bin Mut'im baru tahu bahwa amalan beliau saat itu berdasarkan perintah dari Allah. Pemirsa Khazanah, peristiwa 1 kali setahun di Padang Arafah ini peristiwa yang luar biasa.
Bagaimana tidak? Padang pasir tandus yang sepanjang tahun tak berpenghuni itu tiba-tiba menjadi sesak oleh kumpulan manusia setiap tanggal 9 Zulhijjah. Semuanya berhenti dan berkumpul di Arafah. Wukuf atau berhenti merupakan ritual yang harus dilakukan oleh semua jamaah haji. Pada tanggal itu jutaan orang berkumpul di tempat ini. Suara-suara keras saling bersahutan melantunkan talbiyah dan takbir. Doa-doa juga dipanjatkan dengan berbagai bahasa yang beraneka ragam. Dengan pakaian yang sama, semua berkumpul di satu tempat yang sama pula. Tidak boleh keluar dari batas yang telah ditentukan. Waktunya pun terbatas, sejak tergelincirnya matahari di tengah hari hingga terbenamnya matahari. Di waktu dan tempat yang terbatas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat dan membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Begitu hikmat dan meriahnya peristiwa wukuf di Arafah itu. Momentum inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya. Allah berfirman, "Lihatlah kepada hamba-hambaku itu. Mereka telah meninggalkan semua yang dimilikinya dan mendatangiku dengan kusut dan berdebu, memohon ampunan dan rahmatku. Aku bersaksi dengan kalian bahwa aku telah mengampuni mereka." Hadis Qudsi, riwayat Ahmad. Nabi SAW juga pernah bersabda, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia turun ke langit dunia, lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan? Hadis riwayat Muslim. Inilah kemuliaan tempat dan waktu wukuf di Arafah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat turun ke langit dunia. Betapa besar rahmat dan keberkahan saat itu. Saat itulah waktu yang paling mustajab untuk berdoa, seperti yang dikabarkan Nabi SAW pada kita. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itulah Nabi SAW mengajarkan doa yang banyak dilantunkan Nabi dan para Nabi terdahulu dalam sabdanya. Dan sebaik-baik doa yang kupanjatkan dan dipanjatkan oleh para Nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, miliknya semua kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Di padang Arafah, kita melihat persamaan yang merata dan keberadaan yang utuh bagi para jamaah haji yang datang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang Arafah adalah satu-satunya tempat berkumpul manusia dalam keadaan seperti itu dan dalam waktu seperti itu pula. Ini tidak terjadi pada waktu lain. Perhatikanlah, para jamaah haji memasuki kota Makkah dalam rombongan-rombongan yang berbeda dan waktu yang berbeda sesuai dengan kesepakatan rombongan masing-masing atau ketetapan penyelenggaranya. Ada yang masuk 2 pekan sebelum haji, ada pula rombongan yang datang 1 hari sebelum haji. Saat pulang pun, masing-masing rombongan menetapkan waktunya sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan rombongan. Yang tinggal di Makkah pun berbeda-beda juga sesuai dengan kemampuannya. Tapi di Arafah, keadaannya berbeda. Semua suku bangsa, warna kulit dan bahasa, berbagai pangkat dan jabatan harus memperlihatkan kebersamaan yang utuh. Semua berkumpul dalam sebuah padang dan pada waktu yang sama. Pakaian pun sama dan seragam. Tidak ada bedanya antara yang kaya dan yang miskin, yang pangkatnya tinggi dan yang rendah, yang bangsawan dan rakyat biasa. Tidak ada rasa sombong dan angkuh. Semua merendahkan diri, mengharap ampunan dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, ketika semua orang menyingkirkan semua rasa sombong dan angkuhnya, sifat jahat dan dengkinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencurahkan ampunan dan rahmatnya. Karena memang yang memisahkan kita dari ampunan dan rahmat Allah adalah kesombongan dan kezaliman kita. Pada hari ini,
kita menyadari bahwa apa yang kita bangga-banggakan selama ini bukan dari kita, tetapi semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tergugahlah hati semua orang untuk mengabdikan diri kepada Zat yang mencipta dan memiliki semua. Pada hari yang sama, Sang Pencipta berfirman, mereka para jamaah itu layak mendapatkan maghfirah dan rahmatku. Inilah sebabnya mengapa setan pada hari Arafah terlihat sangat hina, tak berdaya dan putus asa. Nabi SAW bersabda, tidaklah setan pernah terlihat lebih kerdil, terjauhkan, hina dan kesal daripada saat hari Arafah. Dan itu tidak lain kecuali karena ia melihat turunnya rahmat dan pengampunan Allah atas dosa-dosa besar, kecuali apa yang ia lihat saat perang Badar. Hadis riwayat Malik dari Ubaidillah bin Gariz. Wukuf di Padang Arafah merupakan gambaran dari sebuah kejadian besar yang akan dialami oleh seluruh umat manusia setelah dibangkitkan dari kematian pada hari kiamat nanti. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia ini. Kebangkitan merupakan kejadian yang maha dahsyat yang akan dihadapi oleh seluruh umat manusia setelah melalui tidur panjang dari kehidupan yang sebelumnya mereka jalani di dunia ini untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun amal perbuatan yang telah dilakukan selama ini, amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk. Sebuah riwayat menyebutkan, di tempat yang mulia ini, Nabi Adam alaihissalam dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Hawa setelah diturunkan dari surga ke muka bumi secara terpisah. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan Nabi Adam dan Hawa yang semula hidup berkasih-kasihan di surga. Semua kebutuhan mereka tersedia dan didapat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kini di dunia mereka harus menerima hidup terpisah. Masing-masing mencari kebutuhannya sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mereka melihat ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri, namun tidak ditemukan seorang pun jua. Kalau sekiranya mereka bertemu dengan seorang manusia lain, tentu mereka akan senang sekali. Apalagi kalau berjumpa dengan teman hidupnya sendiri yang selama ini selalu hidup bersama dengan penuh bahagia di surga. Mereka berkeliling ke sana kemari, mencari teman hidupnya dengan penuh rasa rindu, mengenangkan masa-masa lalu yang indah. Akhirnya, mereka berdua berjumpa di Padang Arafah, dan sejak itulah keduanya tidak pernah berpisah lagi, kecuali oleh maut. Setelah bertemu di Arafah, para malaikat mengingatkan mereka berdua agar mengakui dosa-dosanya dan memohon ampunan kepada Allah. Adam alaihissalam dan Hawa mematuhi nasihat malaikat, seperti yang dipaparkan Al-Quran tentang doa, pengakuan dosa, dan permohonan ampun mereka. Keduanya berkata, Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Disebutkan juga dalam riwayat, kemudian Adam alaihissalam dan Hawa Arafah atau telah mengetahui dosanya. Mereka juga Arafah atau mengetahui caranya bertaubat. Itu sebabnya tempat ini disebut Arafah. Taubat membutuhkan kesungguhan, tekad yang kuat, penyesalan, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sampai beliau memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf adalah gambaran dari sebuah ritual perenungan dan tafakkur dalam usaha pencarian kebenaran, hidayah, ampunan, dan lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf adalah introspeksi kejiwaan dan ruhaniah dalam perjalanan mengenal diri yang pada akhirnya akan mengantarkan kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini seperti sebuah perjalanan. Terkadang kita perlu berhenti sejenak dari perjalanan ini untuk melakukan introspeksi, evaluasi terhadap perjalanan yang telah kita lalui ini. Apakah perjalanan hidup kita sudah sesuai dengan tuntunan dan tujuan penciptaan kita?
Jika jawabannya adalah belum, maka segeralah lakukan koreksi dan kembali kepada hakikat yang sejati. Sebab tidaklah kita ini diciptakan sia-sia. Sekecil apapun amal yang kita lakukan semasa di dunia ini, melainkan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti pada hari pembalasan, yaitu ketika manusia dibangkitkan dari kematiannya, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Apakah kita sudah siap menghadapi hari perhitungan itu? Jawabannya terletak pada diri kita masing-masing. Demikian agungnya padang Arafah pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, sehingga sangat tepat ketika Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, yang artinya haji adalah Arafah. Setelah matahari terbenam, para jamaah haji meninggalkan Arafah, bergerak menuju Makkah, menunaikan tawaf ifadah. Saat itulah waktu memasuki hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Disyariatkan bagi kaum muslim di seluruh dunia untuk melakukan sholat Id. Lalu seperti apa tuntunan Nabi SAW dalam sholat Idul Adha? Pemirsa Khazanah, sebelum sholat Idul Adha, Nabi menganjurkan agar mandi lalu berhias dan memakai wewangian. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa pada suatu saat di hari Jumat, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang siapa yang hadir Jumatan, hendaknya dia mandi. Jika dia punya wewangian, hendaknya dia gunakan. Dan kalian harus gosok gigi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani. Sebelum sholat, dianjurkan tidak makan sampai pulang dari sholat Idul Adha. Inilah kebiasaan Nabi SAW, sebagaimana disebutkan sahabat Buraidah. Nabi SAW tidak berangkat menuju sholat Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu. Dan ketika Idul Adha, beliau tidak makan sampai sholat dahulu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dianjurkan pula berangkat dan pulang sholat Idul Adha dengan mengambil jalan yang berbeda. Inilah kebiasaan Nabi SAW yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Para wanita dianjurkan untuk ikut sholat Id. Bahkan para wanita yang datang bulan pun tetap dianjurkan berangkat ke lapangan. Inilah yang diceritakan Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengajak keluar gadis yang baru balik, gadis-gadis pingitan, dan orang-orang haid untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Saya bertanya, ya Rasulullah, ada yang tidak memiliki jilbab? Nabi SAW bersabda, hendaknya saudarinya meminjamkan jilbabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Atiyah mengatakan, hendaknya para wanita berjalan di belakang laki-laki dan bertakbir bersama mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang perlu menjadi perhatian bahwa bagi kaum muslim sholat Id di lapangan terbuka tidak ada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Seperti itulah yang dilakukan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Akan tetapi dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah setelah tiba di rumah. Adapun orang yang sholat Id di masjid tetap disyariatkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, mengingat sabda Nabi SAW, apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Semoga kita selalu menjalankan pesan dan wasiat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.